Setan Merah akhirnya menyelamatkan 1 poin berkat gol penyeimbang dari Rasmus Højlund di waktu tambahan yang memanfaatkan tembakan Ugarte untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Golnya mengakhiri 7 pertandingan yang membuat frustrasi tanpa mencetak gol, memberikan dorongan pribadi yang sangat dibutuhkan setelah masa sulit. Sementara itu, Onana membiarkan tendangan ke tiang dekat di babak pertama yang membuat Manchester United berada dalam situasi yang sulit sejak awal. Baik dia maupun Højlund telah dikaitkan dengan kepergian musim panas ini setelah periode inkonsistensi musim ini. Menurut jurnalis Samuel Lukhurst, Højlund telah mengeluh kepada Amorim selama babak pertama sambil tampaknya menunjuk ke arah Onana. Pemain Kamerun itu, yang sebelumnya dijuluki tidak kompeten, telah berjuang dengan penampilannya akhir-akhir ini, dan dia kembali menampilkan permainan yang goyah di bawah mister gawang melawan Bournemouth. Ia hanya berhasil menjaga 1 clean sheet dalam 6 pertandingan terakhirnya, kebobolan total 9 gol dalam periode tersebut. Penghentian tembakan Onana sempat dipertanyakan di masa lalu, tetapi distribusinya menjadi alasan utama mengapa ia diidentifikasi sebagai target utama kiper nomor 1 United pada tahun 2023. Akan tetapi, ia juga tidak mampu menunjukkan kualitasnya dalam hal itu, dengan menyelesaikan 72% dari semua umpannya dan hanya 25% dari umpan panjangnya. Baik penggemar maupun kritikus mengakui bahwa masa depan pemain berusia 29 tahun itu masih jauh dari pasti. Termasuk Gary Neville, yang yakin Onana bisa digantikan musim panas ini. Manchester United mungkin kehilangan 2 poin saat melawan Bournemouth, tetapi Rasmus Højlund menurut pengakuannya sendiri mendapatkan apa yang paling dibutuhkannya. Amorim mengatakan setelah pertandingan melawan Wolves bahwa satu-satunya cara bagi Højlund untuk keluar dari lingkaran setan ini adalah terus bermain dan akhirnya mencetak gol. Højlund berada dalam lingkaran setan dan seminggu kemudian, kata-kata Amorim menjadi kenyataan dengan pemain Denmark itu mengakhiri paceklik golnya di waktu yang tepat. Karena ia satu-satunya penyerang yang tersedia untuk Eropa, ia sekarang dapat bermain melawan Atletik dengan percaya diri karena beban berat telah terangkat dari punggungnya. Kelegaan itu terlihat jelas dalam pesan Instagramnya setelah pertandingan saat ia mengunggah foto dirinya merayakan kemenangan dengan judul "Kami menginginkan kemenangan, tetapi saya membutuhkannya." Chido Obi bereaksi dengan emoji api, sementara mantan setan merah Sofyan Amrabat juga muncul dalam balasan dengan emoji hati dan berdoa. Pemain Akademi United Sam Mater juga menanggapi dengan emoji api, dan orang-orang seperti Patrick Dorgu, Harry Amas, dan Joshua Zirkzee menyukai unggahan tersebut. Pertandingan melawan Bournemouth adalah pertama kalinya ia bermain bersama Chido Obi, dengan pemain muda itu biasanya menggantikan Højlund. Rasmus bergerak lebih dalam dengan masuknya Obi. Pemain berusia 17 tahun itu menarik perhatian para pemain bertahan, Højlund tampak lebih tidak dijaga. Obi plus penyerang baru yang dibeli United pada musim panas dapat menjadi dorongan yang dibutuhkan untuk membuat Højlund bersemangat sekaligus menjauhkannya dari pusat perhatian. Ruben Amorim telah mengakui bahwa fokus penuh United adalah pada kompetisi Liga Eropa yang akan dimulai kembali pada Kamis malam dengan leg pertama semifinal melawan Athletic Club. Amorim yakin hasil imbang hari Minggu melawan Bournemouth mungkin telah memberikan timnya beberapa pengetahuan yang berguna menjelang pertandingan tersebut. Amorim menjelaskan bagaimana Bournemouth dapat membantu United di Liga Eropa. Amorim membuat keputusan untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci selama perjalanan ke Bournemouth, dengan Manuel Ugarte memulai dari bangku cadangan, dan pemain seperti Harry Maguire dan Casemiro keluar lebih awal untuk kebugaran mereka. Secara taktik, Amorim perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan hari Kamis.
dan ia yakin ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hasil imbang Bournemouth. Amorim berkata cara bertahan Bournemouth cukup mirip dengan Bilbao. Bournemouth memang bermain dalam formasi 4-2-3-1 pada Minggu sore, formasi yang sama yang digunakan Bilbao musim ini. Amorim juga menegaskan bahwa manajer Andoni Iraola adalah orang Spanyol dan mungkin memiliki filosofi yang sama dengan manajer Athletic Ernesto Valverde. Meskipun bermain penuh selama 90 menit melawan Bournemouth pada Minggu, tidak diragukan lagi bahwa Bruno Fernandes akan kembali menjadi pemain inti untuk menjadi kapten United pada Kamis malam. Fernandes setuju dengan manajernya bahwa ada kesamaan antara kedua lawan United. Kedua tim sangat intens dengan pemain sayap yang sangat cepat dan sangat bagus dalam situasi 1 lawan 1. Dengan Jonny Evans dan Victor Lindelof yang diperkirakan akan hengkang pada akhir musim, United juga menghadapi kekurangan bek tengah, sehingga perekrutan baru di posisi tersebut menjadi penting. Menurut jurnalis Christian Falk, United dapat kembali memasuki persaingan untuk merekrut bek Bayern Munich Kim Min-jae pada jendela transfer mendatang. Pemain internasional Korea Selatan tersebut yang bergabung dengan Bayern setelah United mengaktifkan klausul pelepasannya senilai 50 juta euro, menyusul penampilannya yang luar biasa untuk Napoli, telah mengalami masa sulit di Bavaria. Situasinya dapat membuka pintu untuk kemungkinan pindah ke Old Trafford musim panas ini. Kim Min-jae dengan harga 50 juta euro saat ini sedang kurang percaya diri. Dan sebagian besar karena kesalahan fatal yang menyebabkan tersingkirnya Bayern Munich dari Liga Champions UEFA musim ini. Bek tengah itu juga disalahkan atas kegagalan Bayern mengalahkan Real Madrid di Liga Champions musim lalu. Menanggapi kritik yang meningkat, Kim bahkan telah menonaktifkan komentar di akun media sosialnya. Manchester United telah menunjukkan minat untuk merekrut pemain internasional Korea Selatan itu musim panas lalu, tetapi saat itu, ia enggan untuk pergi. Mengingat kesulitannya saat ini, Falk menyarankan agar Setan Merah menghidupkan kembali upaya mereka untuk mendapatkan Kim Min-jae di bursa transfer mendatang. Min-jae telah kebobolan 20 gol dan mencatatkan 12 clean sheet dalam 27 penampilan Bundesliga pada musim 2024-25. Itu berarti saat ia berada di lapangan, timnya kebobolan 1 gol setiap 114 menit. Secara defensif, pemain internasional Korea tersebut mencatatkan rata-rata 1,28 tackle dan 1,32 intersepsi. Juga 3,25 sapuan per 90 menit yang menggarisbawahi kehadirannya yang konsisten di jantung lini belakang Bayern. Bek tengah andalan Bayern Munich ini menawarkan perpaduan sempurna antara kekuatan, kecepatan, dan naluri bertahan yang cerdas. Tidak hanya tim utama, tetapi Akademi Manchester United kemungkinan akan mengalami perombakan besar lainnya di musim panas saat Ineos menegaskan otoritas mereka atas semua aspek klub. Banyak talenta muda yang akan hengkang, dengan yang paling mungkin adalah Dan Gore, sementara lebih banyak pemain juga diharapkan. Seperti yang terlihat dari musim panas lalu, pemilik yang baru sepenuhnya fokus untuk meningkatkan alur kerja, seperti yang terlihat dari kesepakatan untuk Chido Obi dan Aiden Heaven pada bulan Januari. Christopher Fifel, kepala perekrutan yang baru, mengambil semua keputusan terkait perekrutan talenta muda terbaik dari seluruh dunia, seperti yang terlihat dari kesepakatan untuk Sekau Kone. Dengan kepala kepanduan Steve Brown yang akan hengkang, Fifel sekarang akan memiliki suara yang lebih besar. Dia memiliki anak ajaib Mali lainnya dalam agendanya. Abu Bakar Maiga, yang dijuluki Messi dari Mali, saat ini bermain di Akademi Afrika Foot dan diminati oleh para elit Eropa, dengan Barcelona dilaporkan berada di posisi terdepan. Namun, seperti yang dilakukan United dengan kesepakatan Kone,
Mereka ingin memenangkan perlombaan untuk pemain berusia 16 tahun yang telah mendapatkan pujian luar biasa atas kecemerlangan teknis, kreativitas, dan visinya di lini tengah. Apakah United dapat memenangkan perlombaan untuk Kapten Mali U16 masih harus dilihat, tetapi sungguh menggembirakan melihat Setan Merah menganggap perekrutan pemain muda begitu serius lagi. Karena usianya, Maiga mungkin tidak akan langsung bergabung, tetapi dengan menggunakan Ineos Football Group seperti Enzo Canabie, United akhirnya dapat memperoleh target pilihan mereka.